Shalom. Horasma hubata haganupan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena pada saat ini kita masih bisa mengadakan Natal kita secara virtual. Tata ibadah Natal seksi nama Poso GKPS Menteng Indah. Tema, menanti Tuhan dalam doa. Mazmur 25 ayat 1-7. Dengan subtema, agar nama Poso menantikan juru selamat dalam doa dan pembaruan hidup. Untuk menyambut barisan prosesi, mendoding mehita humbani haleluya nomor 450 ayat sada tambah ayat tolu. Paima imasuki hita ibadahta, tangar hita lobei kata sambutan humbani pembimbing seksi nama Poso. Samas Edisman Purba. Horas, Salam, Selamat Natal. Perlobe atau terima kasih mbani Tuhan, alani beredo, bata, sadarion, Natal, Aima Natal, nama Poso, GKPS Menteng Indah. Tema, menanti Tuhan dalam doa. Subtema, agar nama Poso menantikan juru selamat dalam doa dan pembaruan hidup. Terima kasih kepada panitia yang sudah mempersiapkan Natal pada malam ini, walaupun situasi pandemik, kiranya hikmah Natal malam ini tidak mengurangi tujuan yang sesungguhnya. Kami juga patut berbangga atas kerjasama pengurus dengan nama Poso untuk mempersiapkan dan berkoordinasi dengan pengurus harian Majelis Jemaat GKPS Menteng Indah. Sebagai pembimbing, kami juga patut bersyukur kepada anak kami, di mana pada saat ini masih eksis dalam studi perkuliahan maupun pekerjaan. Terkait dengan subtema, nama Poso menantikan juru selamat dalam doa. Kiranya nama Poso tetap setia dan taat dan selalu menjalankan firman Tuhan. Apa yang menjadi rencana dalam hidupnya, apa yang menjadi rencana dalam pekerjaannya, apa yang menjadi rencana dalam studinya.
Dan diharapkan juga ada pembaruan dalam hidup. Tantangan di masa ini kiranya Nama Poso untuk lebih kreatif dalam memotivasi dirinya untuk menjadi Nama Poso yang benar-benar mempunyai tanggung jawab, tidak hanya dalam dirinya, tapi dalam imannya. Jadi kami ingatkan kembali, malam Natal ini bukan hanya seremonial biasa, tapi momen Natal ini kiranya dapat diambil hikmahnya supaya ada dalam pembaruan diri kita masing-masing. Terakhir sekali kami sampaikan selamat Natal buat Nama Poso GKPS Menteng Indah. Horas. Ibagas gorani nebata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondo napasing, sito palangit pakon tanaon. Amin. Marolop-olop anja marmalas ni hurmaho, ale borusion, ay tonggorma, naroh mahau marianan itongah-tongah nima, nini Jehovah. Haleluya, martonggo mahita. Ham Tuhan na ibata Bapa namin na inagori atas, terima kasih masombah nami hubamu, halani domahi suruham anakmu Yesus Kristus, humban nami jolma, yan kon ham mahuhur nami haganup na martupuon, marhite tondina pasing, aselambin manggolo hatamu itongah-tongah nami, janah aselambin ingot kon hanami hatamu, anja halamin itandahan nami dalam pakon hasitonganmu, roh mahamu tongah-tongah ni pertuponon. Poi ham mahur nami, asin tontong sisirhan nami mangalo-alo, paroh ni anakmu, Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Mendoding mahita humbani haleluya nomor 406 ayat 1 tambah ayat 2 dop sohosi salosai ayat 2 masuk ma par liturgi sada. Variasi ciptaan 1 setelah kejatuhan manusia dalam dosa. 1. Matahari. Tuhan Allah telah memberikan tugas kepada matahari untuk memberikan terang Allah kepada seluruh ciptaan di bumi. Oleh sebab itu, matahari selalu menerangi dan menghangatkan bumi yang indah ini. Matahari terbit di pagi hari dan terbenam di sore hari. Matahari telah berjanji untuk menolong manusia dan makhluk lain, memenuhi hidup mereka. Oleh sebab itu, ia tidak akan pernah berhenti bersinar. Tuhan juga menciptakan ozon yang terdiri dari banyak lapisan yang menyelimuti bumi.
Ozonlah yang mengontrol sinar matahari supaya sesuai dengan kebutuhan seluruh makhluk hidup di bumi. Tetapi sekarang, setelah manusia itu melakukan dosa, matahari tidak lagi bersinar sesuai kebutuhan manusia karena tidak lagi ada ozon yang menetralkan sinarnya. Lapisan ozon sudah semakin menipis dan bahkan sudah ada yang berlubang. Setiap sinar matahari tidak dapat diatur dengan baik. Makhluk di bumi banyak yang merasa sangat kepanasan di siang hari dan merasa sangat kedinginan di malam hari. Manusia sering merasakan sengitnya sinar, padahal itu adalah ulah manusia itu sendiri. Manusia yang menebang hutan dengan sembarangan dan tidak menanam pohon untuk penghijauan sehingga pemanasan global telah terjadi saat ini. Tuhan telah menetapkan fungsi awan dengan baik. Awan bergerak ke sana kemari, menerima uapan air dan menyimpannya untuk kebutuhan bumi ini. Ketika bumi membutuhkan air, awan akan menurunkan hujan. Tuhan juga telah menetapkan satu fungsi udara yang selalu dibutuhkan setiap makhluk di bumi ini. Udara selalu berhembus ke sana kemari, membantu awan bergerak sehingga manusia bisa bernapas dengan baik dan terjadinya siklus iklim yang baik. Tetapi sekarang, setelah manusia itu melakukan dosa, awan dan udara tidak lagi dapat melakukan fungsi dengan baik. Kabut-kabut telah banyak terjadi dan merusak fungsi awan. Awan tidak lagi dapat mengetahui dengan baik apakah bumi sedang memerlukan hujan atau tidak. Sehingga dengan kesalahan ini, banyaklah hujan yang tidak teratur turunnya dan mengakibatkan banjir bagi bumi. Udara juga tidak dapat memenuhi kebutuhan makhluk hidup di bumi ini. Karena banyak sekarang racun yang telah ditaburkan manusia melalui udara. Polusi udara sudah terjadi di mana-mana sehingga banyak makhluk hidup yang keracunan dan menyebabkan sakit dan kematian. Tuhan telah menetapkan fungsi untuk air. Air selalu berguna bagi dunia ini untuk kehidupan. Lebih dari setengah bumi ini dipenuhi oleh air. Manusia juga sangat memerlukan air, baik untuk minum, mandi, dan juga untuk menetralkan suhu tubuh manusia. Begitu juga Tuhan. Ia telah menetapkan fungsi tanah, tempat di mana manusia berpijak, dan tempat di mana tumbuhan tumbuh dan berkembang biak karena kesuburan tanah. Banyak unsur penting yang diambil dari tanah untuk kehidupan manusia, seperti batu bara, pasir, tembaga, bahkan emas pun tersimpan di dalam tanah. Tetapi sekarang, setelah manusia itu melakukan dosa, tanah dan air sudah dicemari oleh manusia dengan membuang limbah industri ke dalam tanah dan air. Tanah menjadi tandus dan tidak ada lagi tumbuhan yang ingin tumbuh di atas tanah. Ketika manusia itu mengambil barang tambang dari dalam tanah dengan rakusnya, sehingga tidak lagi memperhatikan kelestarian tanah dan air. Sering terjadi longsor dan keluarnya lumpur panas, baik dari tanah maupun air. Air tercemar oleh limbah pabrik dan limbah rumah tangga, sehingga tanah dan air tidak berguna lagi bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Tuhan telah menetapkan fungsi hutan sebagai paru-paru bumi ini, karena hutan selalu menghasilkan oksigen untuk kebutuhan hewan dan manusia. Hutan juga tempat hewan-hewan berlindung dan pohon-pohon berkembang biak. Hutan juga tempat manusia memenuhi kebutuhan pokoknya. Tetapi sekarang, setelah manusia itu melakukan dosa, hutan dirusak dengan menebang pohon-pohon. Dengan demikian, hutan tidak lagi rumah bagi hewan-hewan, tetapi sudah menjadi neraka, karena hutan juga dibakar oleh manusia. Akhirnya, hutan tampak gersang. Kita manusia, Tuhan memberikan kehendak bebas kepada kita semenjak di Taman Eden. Tuhan memberikan kuasa kepada kita manusia atas ciptaan lainnya. Ini berarti kita sebagai manusia harus merawat mereka dengan kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita. Bukan merusak mereka dengan sesuka hati kita. Tetapi sekarang lihat, kita manusia telah melakukan dosa. Tetapi setelah kita memilih dosa dengan kehendak bebas yang diberikan Tuhan kepada kita,
Sifat kita sering sekali tidak terkontrol. Kita sering sesukanya mengambil keuntungan dari ciptaan lainnya. Kita tidak lagi merawat sesama kita, tetapi justru kita menghancurkannya. Keinginan daging ini mengakibatkan hancurnya keharmonisan ciptaan di bumi ini. Tuhan, tolonglah kami, bebaskan kami dari dosa ini. Ampuni kami ya Tuhan. Paima tanggaronta, liturgi napa duahon mandoding hita humbani haleluya, nomor 328 ayat sada. Tuhan Tarajana Sangapin Puji Magorani Raja si Parmona Amin Haleluya Saya sembah Tuhan Tarajana Sangapin Amin Haleluya Saya sembah Tuhan Tarajana Yesaya 40 ayat 3-5. Ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Yesaya 43:18-19 firman-Nya, janganlah kamu ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah kamu perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Amin. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap ia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Yesaya 1 ayat 27-28. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama, dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Amin. Yeremia 31 ayat 31-32. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka pergi dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia 31 ayat 33-34. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan pada kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku ke dalam batin mereka dan akan menulisnya ke dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku.
Dan tidak usah lagi semua orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya, tetapi kenalah Tuhan, sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Amin. Yesaya 46 ayat 12 sampai dengan 13. Dengarkanlah aku, hai orang-orang yang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya, dan kelepasan yang kuberi tidak bertemu lagi. Aku akan memberikan kelepasanku di Sion dan keagunganku kepada Israel. Yesaya 1 ayat 16 sampai 17. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Paima tanga ronta liturgi patoluhon, puji hita Tuhan ta marhite mandoding hita humbani haleluya nomor 40 sada, ayat sada das kubani ayat 2, dom majupah use ari pestain. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah nama yang akan diberikan kepadanya, Tuhan keadilan kita. Aku akan mengangkat satu gembala atas kamu, yang akan mengembalakannya, yaitu hambaku Daud. Dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka. Serta hambaku Daud akan menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku, Tuhan yang mengatakannya. Lihat, aku telah menyuruh umatku supaya mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari akan masuk ke baitnya. Mereka perjanjian yang kamu kendaki sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu,
Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai badan yang muda. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan pernah musnah. Paima tanggaronta liturgi parhopathon, puji hita Tuhan ta, mendoding hita, humbani haleluya, nomor tolu rasus, 10 tolu ayat sada dan humbani ayat 2, humbai pulau G benua. Humbai pulau Ge benua, saita boge do torus, doding namamu je Tuhan, si panobus yang baik. Gloria, puji ma Tuhan ta, Gloria, puji ma Tuhan ta. Hagadu pandai surga, pasangan pondai batang, ramando dindo sidea, ilo beninai batang. Gloria, puji ma Tuhan ta, Gloria, puji ma Tuhan ta. Ya, sekarang ini manusia lebih menyukai gelap daripada terang. Manusia lebih senang melakukan perbuatan yang menentang kehendak Allah, sehingga dunia penuh dengan kekacauan, penindasan, perang, dendam membara, penderitaan, dan kesengsaraan. Oh Tuhan, lihatlah perkara yang menimpa kami, dengarkanlah seruan kami yang memohon kepadamu. Ampuni kami ya Tuhan. Saudara-saudaraku, sadarkah kita bahwa zaman ini semakin menyeret kita kepada kekelaman? Kita cenderung berjalan dalam gelap, kualitas orang yang berjalan dalam terang semakin berkurang. Berbuat semaunya, tidak lagi taat kepada Allah. Walau sebenarnya mereka mengetahui bahwa hidup menuju kesengsaraan bahkan kehancuran. Ya Tuhan, bukakanlah pintu hati kami. Biarlah kami merindukan terang-Mu pribadi lepas pribadi. Jauhkanlah kegelapan dari jiwa-jiwa kami. Terangilah hidup kami dengan firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk hidup dalam terang-Mu, karena Engkaulah jalan kebenaran dan hidup, dan Engkaulah segala-galanya bagi kami. Di era yang semakin maju ini, lihatlah, semakin banyak yang khawatir dan cemas akan kehidupan. Kita berlomba-lomba memperbanyak harta duniawi. Kita takut tidak memperoleh apa-apa karena krisis yang berkepanjangan. Seluruh hidup kita pertaruhkan hanya demi kekayaan, jabatan,
dan kebutuhan hidup yang semakin tinggi oleh tuntutan zaman. Kita lebih mementingkan kebutuhan jasmani dan mengabaikan kebutuhan rohani, yang sesungguhnya jauh lebih penting. Kita bahkan melupakan firman Tuhan yang berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan yang tidak menuai, dan tidak mengumpul bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena khawatirnya dapat menambah sehasta saja dalam hidupnya? Lalu, mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung yang tumbuh di ladang tanpa bekerja, tanpa meminta. Para
kesesakanku. Kau beri kedamaianmu dalam keraguan, ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalammu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalammu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Now forever, in your grace I surrender. You are mine. Now forever, I'm alive in your wonder. I am yours. Now forever, in your grace I surrender. You are mine. Now forever, I'm alive in your wonder. Membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku
milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tahu kau pandangin dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Sonari das mahita hubani na pagara lilin, sanggah mandoding hita holi humbani haleluya nomor 30 ayat sadadas hubani ayat tolu, sonang nin bornginin ilanjut ma hubani ambilan. Sonang ni borngini sanggaro Jesusi sonang monom no halaganu. Yesus Martonggo Mahita. Terima kasih Bapa na isorga, bani bagal ni holongmu, hutonga-tongah ni goluh nami jolma, sanggaraham riap pakon hanami marhiti anakmu Yesus Kristus. Indo na ihamalas kon hanami, marhiti ibadah perayaan Natal, seksi nama poso, kuriamu GKPS Menteng Indah, bani panorang on. Tuhan sihol hanami, lambin patuguh kon hapor sayaon nami marhiti hatamu. Asi tonduimu tondui napasingin ma manrajai uhur ge pikiran nami. Asi tongon lambin ipat taridah kon hanami. Hatalupon nami gabe anak hina holongan ni uhurmu. Ibagas Kristus Yesus, Tuhan jana sipaluain, ipadas kanami tonggo nami on hubamu.
Amin. Horas mau batah ganupan, shalom, selamat Natal. Sesuatu na baru, sesuatu na berbeda di masa pandemik on. Ibadah perayaan Natal dilangsungkan secara virtual. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita terima sapaan firman Tuhan seturut dengan tema yang sudah ditetapkan panitia Natal ini, terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-25, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Kami akan membacakannya untuk menghantarkan kita memahami tema Natal ini, menanti Tuhan dalam doa. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu, ya Tuhan. Demikian sapaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, apa yang paling kita nanti-nantikan dalam hidup ini? Ketika kita berada dalam situasi yang sulit dan terpuruk. Kelepasan, pertolongan, tentu menjadi bagian yang sangat penting dalam penantian kita. Pengalaman hidup Daud ini membawa kita semakin mengingat sekaligus mensyukuri betapa besar campur tangan dan perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Sebagai raja, Daud berhadapan dengan begitu banyak persoalan. Sebagai pemimpin, Daud menghadapi begitu banyak kesulitan dan tantangan. Langkah yang ditempuhnya dalam kerendahan hati datang kepada Tuhan. Di dalam doa-doa permohonannya. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pengalaman hidup dan pengalaman iman Daud ini akan membawa kita semakin mudah memahami bagaimana sebenarnya Allah sampai saat ini selalu menunjukkan penyertaan sekaligus memperlihatkan kasih karunia-Nya. Ketika dia selalu memberikan kita kemenangan demi kemenangan untuk melewati berbagai hal dalam perjalanan hidup kita. Maka tema Natal yang disuguhkan dan ditetapkan seksi nama Poso ini menjadi begitu menarik dan rasanya sangat dekat. Menanti Tuhan dalam doa. Setiap orang yang hadir di sini, secara khusus nama Poso, dalam hati yang paling dalam, pasti punya satu dua kerinduan yang mungkin belum kita capai. Tema ini membawa kita percaya
bahwa apa yang Allah nyatakan dan apa yang Allah buktikan dalam hidup hambanya Daud saat itu, maka akan nyata juga dalam hidup kita sekarang ini. Bagaimana Allah akan mendengar, lalu pada akhirnya akan menjawab segala doa-doa kita dalam perjalanan hidup ini. Syarat yang paling utama diingatkan pada ayat yang kedua. Dengan sangat lugas, maka Daud berkata, Allahku, kepadamu aku percaya. Percaya menjadi syarat yang tidak boleh ditawar-tawar untuk bisa menanti Tuhan dalam doa kita. Maka kalau kita percaya, segala sesuatunya akan kita serahkan kepada Tuhan. Ketika kita punya sesuatu keinginan, punya sesuatu kerinduan, punya sesuatu yang ingin kita kejar dan kita raih dalam hidup, maka cara terbaik, serahkan semuanya melalui doa dan nantikan itu di dalam doa-doa kita. Natal ini juga membawa kita untuk kembali mengingat sekaligus mensyukuri bagaimana Allah menyatakan bahwa Dia begitu peduli, begitu mengasihi seluruh umat manusia. Maka Allah menjadi juru selamat di dalam diri Yesus Kristus. Yang paling perlu, apa yang seharusnya dilakukan nama Poso ketika Allah sudah menunjukkan kasih. Maka subtema membawa kita untuk kembali merenungkan supaya pemuda atau nama Poso itu menantikan juru selamat dalam doa dan pembaharuan hidup. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kalau kita pergi ke toko buku, maka kalau kita lihat ada buku-buku yang menyajikan atau berkaitan dengan topik dan tema tentang masa depan, sepertinya itu laris manis terjual. Ada begitu banyak orang muda sangat antusias untuk mencari-cari sekaligus menebak tentang masa depannya. Kepastian tentang segala sesuatu termasuk masa depan kita sebenarnya hanya tergantung pada anugerah Tuhan, termasuk kesungguhan diri. Maka kalau ada orang muda yang ingin sukses, tetapi dia tidak menunjukkan dan tidak berusaha melewati tahap demi tahap untuk menjadi pribadi yang sukses, maka itu menjadi sesuatu yang mustahil. Karena Allah juga mendidik kita untuk menjadi nama Poso yang bertanggung jawab. Bukan hanya di dalam doa dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, tetapi menunjukkan partisipasi, kesungguhan, kerja keras, dan perjuangan di dalam hidup ini. Ada rasa tanggung jawab yang terus dibaharui dalam hidup, yang selaras dengan doa penyerahan, supaya segala sesuatu yang baik akan kita terima dalam hidup ini. Kesaksian demi kesaksian dalam Alkitab sudah menyatakan betapa hebat dan dahsyatnya kuasa dari doa-doa orang percaya. Ada Hana yang menangis di dalam doanya sampai dia tidak peduli soal makan dan minumnya. Bagi dia saat itu supaya Allah mendengar permohonannya untuk diberikan anak. Lalu Allah menjawab, anak yang diberikan bernama Samuel itu yang akhirnya menjadi bukti bahwa doa Hana sangat luar biasa. Ada kisah seorang raja bernama Hizkia yang saat itu sudah dinyatakan hidupnya akan berakhir, tetapi dalam kerendahan hati dia datang kepada Tuhan, dia berdoa dengan sepenuh hati. Lalu Allah jawab doanya. Umurnya diperpanjang sampai 15 tahun. Maka jangan ada satu orang pun dari anggota seksi nama Poso ini yang ragu bahwa doanya tidak didengar.
tidak disambut dan tidak direspon oleh Tuhan. Natal ini membawa kita pada pengakuan dan kesimpulan rohani yang tepat dan pasti. Bahwa Allah yang sudah memberikan dirinya menjadi Yesus Kristus dan menjadi juru selamat itu, maka dia juga akan memberikan segala sesuatu yang baik untuk hidup kita, bahkan untuk masa depan kita. Memang betul bahwa ada begitu banyak alasan untuk mengeluh dalam hidup ini ya. Ada pemuda mungkin yang sedang mengalami kesusahan proses perkuliahan, proses sekolah. Ada mungkin yang sedang menghadapi tantangan dalam situasi pekerjaan. Ada hal-hal yang memaksa kita mungkin harus sedih. Ada situasi yang mendorong kita untuk kecewa. Bisa saja kita marah. Dan bisa saja kita bertanya, Tuhan, apakah Tuhan tidak mendengar doaku? Tuhan, apakah Tuhan tidak menjawab kerinduanku? Tetapi pengalaman hidup Daud sekaligus anugerah terbesar ketika Allah mau menjadi sama dengan kita, itu cukup menjadi garansi bahwa sebenarnya Allah selalu mendengar doa-doa kita. Sabarlah, nantikanlah perbuatan Tuhan. Karena segala sesuatunya akan ditetapkan menurut waktu Tuhan. Karena segala sesuatunya akan diaturkan menurut cara dan ketetapan Tuhan. Ada kisah dari seorang Presiden Amerika Serikat yang ke-16, namanya Abraham Lincoln. Dia lahir di tengah-tengah keluarga miskin. Ketika umurnya 9 tahun, ibunya meninggal. Tetapi sebelum meninggal, ibunya menyampaikan pesan yang sederhana kepadanya. Abraham, kita adalah keluarga yang miskin dan susah. Saya tidak bisa meninggalkan apa-apa sebagai warisan untukmu. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ibunya memberikan sebuah Alkitab. Lalu dia katakan, peganglah ini, inilah warisan yang paling berharga yang bisa kutitipkan dan kutinggalkan padamu. Dalam perjalanan hidupnya, Abraham Lincoln melewati tahapan demi tahapan. Dia selalu berdoa. Bahkan yang paling menarik, kegagalan demi kegagalan juga mewarnai hidupnya. Tetapi dia tidak pernah untuk berhenti berdoa. Dia selalu menanti-nantikan segala sesuatu dari Tuhan dalam doa dan iman percayanya. Sampai akhirnya lebih dari yang dia minta. Tuhan mengangkat dan menetapkan dia melalui masyarakat Amerika saat itu menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-16. Dan dalam catatan kehidupannya, di ruang bacanya, Alkitab tua warisan ibunya selalu terbuka dan siap untuk dibaca. Maka itu akan semakin mendorong kita dalam ibadah perayaan Natal ini untuk percaya bahwa waktu Tuhan itulah waktu yang terbaik. Cara Tuhan, skenario dari Tuhan, maka itulah yang terbaik dalam hidup. Panggilan kita, tugas kita, dan tanggung jawab kita, tetaplah menantikan Tuhan dalam doa-doa kita, sekaligus menunjukkan tanggung jawab sebagai seksi nama Poso yang selalu mau membaharui hidup kita. Diberkatilah seksi nama Poso, diberkatilah seluruh pemuda-pemudi, diberkatilah setiap anak-anak Tuhan yang selalu menantikan Tuhan dalam doa-doanya. Kami kutip apa yang dinyatakan dalam kesaksian Mazmur. Kile olam hasdo, artinya bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Peganglah itu, imanilah itu, dan jadikan itu
sebagai kekuatan untuk menjalani hidup di masa-masa muda ini. Saatnya akan tiba, Allah akan nyatakan kasih anugerahnya bagi setiap orang yang menanti Dia dalam doa-doanya. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Martonggo Mahita. Terima kasih Bapa na isorga, ondos hatamu, tonga-tonga ni ibadah nami. Paingatkon hanami secara khusus haganup seksi nama posoon, asit tetap menanti Tuhan dalam doa mereka. Doa adalah persekutuan yang intim, persekutuan yang mesra dengan Tuhan, yang tidak boleh terlepas dalam perjalanan hidup kami. Ibagas pangurupion ni tonduimu, marhagogohon mahaganupan, anak-anak hinaholongan ni uhurmu on ale Tuhan, asit tetap ibagas tonggo ni sedia, hapor sayaon ni sedia, apa pangarapan ni sedia, makorjahon, haganupan harosuh ni uhurmu. Banyak perkara yang sedang mereka hadapi. Satu dua hal bisa saja membuat mereka bergumul. Ada beban, ada tantangan, ada kesulitan. Bahkan tidak tertutup kemungkinan mereka juga bisa tiba pada keadaan yang terpuruk. Tetapi firman-Mu mengingatkan bahwa sebesar apapun persoalan dalam hidup ini, kalau mereka selalu menantikan pertolongan Tuhan dalam doa dan iman yang tulus, lebih dari yang mereka minta, Allah akan nyatakan dan jawab segala doa-doa kami. Ondos kubamuma goluh ni haganupan, anggota seksi nama poso onale Bapa na isorga, bani ganupan pargulmiton ni goluh ni sedia, asitotap sedia, marhasa daun hubamu. Itongon hanami dohoma, pengurus ni seksi nama poso kuriamu GKPS Menteng Indah on, asit Tuhan tetap na memberi gogo hikmat apa semangat na luar biasa, laho mambubai pangidangion, itonga-tonga ni hasadaw ni seksi nama poso igreja muon. Terima kasih Bapa, partubuh ni anakmu Yesus Kristus akan menjadi jaminan yang pasti dan jaminan yang kekal bahwa kasih Allah sungguh nyata dan luar biasa atas hidup kami orang-orang yang berdosa ini. Songon Daud juak-juakmu ijia, gomos do ia mangelek, ase ulang ipadingat-dingat ham dosa haposoon. Kalau kami mau berubah, kami mau membaharui diri, kami mau memperbaiki diri, maka Allah akan sangat terbuka untuk menyambut dan menerima kami. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa permohonan ini. Amin. Sonari dasmahita hubani napatu pugalangan, mandoding hita humbani. Haleluya nomor 314 ayat sada pakon 2 dodeng ni malekadin. Raja
martonggo mahita mangondoskon galangat tahubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami na inaguri atas. Terima kasih apa puji-pujian ma isombahkon hanami hubamu. Doma ijalo hanami hatamu na pinadasni juak-juakmu. Pargogwe hamma hanami mandalan kon in bani golun nami siganup ari. Bani panorangon iondoskon hanami madiri nami. Pakon pasu-pasu nadop bineremu ben nami. Nagabi galangan hatarima kasihon nami hubamu. Say jalo anjaha pasu-pasu hamma galangan nami on. Laho pabolakon harajaonmu. Pakon pararatkon hatamu i dunia on. Nagabe hasangaponmu. Ibagas goran ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Riap mahita martonggo marhitei tonggo na niajarhon ni Tuhan Yesus hubata. Hamba pa nami na inaguri atas, say nabapasing magoranmu, say rohma harajaonmu, say saut maharosu ni uhurmu inagori tongahon songon na inagori atas. Beri hama ben nami sadarion hagoluhan ariari. Sasap hama dosa nami songon panasap nami. Bani dosa ni hasoman namar dosa dopak hanami. Ulang hanami bobay ham huparlajoan. Palua hamma hanami humbani pangago. Ay hamdo simada harajaon. Pakon hagogohon, apa hasangapon sadokah ni dokah ni. Amin. Jalona siama pasu-pasu humbani Tuhan naibatata. Idop ni uhur ni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong niati ni naibata Bapa. Apa parsaoran rap konton di napasing ma. Nama kasomani nasyam haganupan. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Amin. Shalom. Selamat Natal. Tuhan memberkati. Halani domma salosei acara ibadah ta. Sonari das mahita banoi panorang varia Natal, aima kata-kata sambutan, naparlobe aima humbani PHMJ GKPS Menteng Indah, napaduahon humbani orang tua mewakili, napatoluhon humbani pengurus seksi nama poso. Salam babat taganupan, salam mahubani nesiam, pemuda GKPS Menteng Indah. Mala suhur bani bornginon boido melaksanahon perayaan Natal seksi pemuda hasipe secara virtual do ibek kita Natal di pemuda bani taunon. Ay mahalani situasi pandemik di negara ta bani panorangon. Kubani nesiam pemuda pakon pemudi GKPS Menteng Indah. Naparlobe hanami humbani PHMJ. Padaskon selamat hari Natal. Namangihut lebih kurang bani pertengahan bulan Maret. Masa situasi pandemik itong-atongah ni negara ton. Na berimbas hubani kegiatan gereja. Tapi halani situasi pandemik, sopat do 3 bulan hitalang markebaktian.
Tapi sesuai hubani kesepakatan nih haganupan PHMJ. Saresot Menteng Indah. Domai buka hita kebaktian. Mariton niai hanami humbani PHMJ sangat salut mangidah nasiam kekompakan ni pemuda Kuriatta. Untuk memfasilitasi haganupan na porlu itu ngatongan ni Kuriatta. Secara khusus untuk protokol kesehatan. Ihapkon hanami doai sonaha topangan nasiam untuk pelaksanaan ibadah, pelaksanaan gereja, kegiatan gereja-gereja, mulai humbani penyemprotan sonai huma untuk protokol kesehatan nelegan. Halaniai salinari ipadas kanami. Terima kasih bagal hubani nesiam pemuda-pemudi Kuriatta GKPS Menteng Indah. Tonggot hubani Tuhan. Asimanamin kondisi ta inagara ton secara khusus pandemik. Boy namin berakhir bani tahun on huma. Asiboy haganupan kegiatan-kegiatan ta. Di tongah-tongah ni Kuria secara khusus kegiatan seksi pemuda Boy Mardalan Ibagas Nadiar. Janah Boy Ibagas Gok Maras Niur hita haganupan pagorini Kuriatta. Halaniai isisehanami na siyam haganupan pemuda-pemudi Kuriatta. Termasuk mai bagason huma remaja. Age melalui virtual perayaan Natal ta bani Borginon. Dasma huma salam nami hubat haganupan. Terlebih mahubay na siyam dadak nami pemuda-pemudi sonai huma remaja Kuriatta GKPS Menteng Indah. Tonggot tarombang na siyam huma bani aktivitas na siyam pemuda. Na domma marhorja lambin tamah mapasu-pasu ni Tuhan bani pakkorja na siyam. Na berstudi dape lambin sukses manahuma na siyam ibagas studi na siyam. Ase lambin gok ibagas malas nihur haganupan orang tua. Malas nihur ma Kuriatta mangidah keberhasilan na siyam. Bani pekerjaan, bani dunia pendidikan. On mana boy pada sekanami sambutan nami humbani pimpinan harian Majelis Jemaat GKPS Menteng Indah. Tuhat tama nama kasomani hita. Tuhat tama huma nama masu-masu hita haganupan bani haganupan aktivitas ta. Horas mabata selamat hari Natal ma hubata haganupan. Amin. Salam ma hubata haganupan. Jana selamat hari Natal ma Benasiam pemuda remaja GKPS Menteng Indah. Ijon au marsahab mewakili orang tua maka tahun bangga Benasiam pemuda remaja GKPS Menteng Indah. Agi masa-masa sonon pandemik boy laksana siam perayaan Natal pemuda GKPS Menteng Indah AGP Benasiam secara virtual. Mengingat lebih kurang 10 bulan mulai terjadi pandemi kon, bodo ilewati hita, asipe bahat dohoma memakan korban, tapi mudah-mudahan sampai sedarion Kuria GKPS Jemaat Menteng Indah, khusus nih pemuda GKPS Menteng Indah, pak remaja nih, lape adong nahona COVID-19. Jadi bagason mau ipuka hitau diai awal bulan walu kebaktian minggu sampai senari bodo mardalan di bagas nadiar. Jadi benami mewakili orang tua maka tahun benasiam pemuda remaja GKPS Menteng Indah tetap berjuang melawan COVID-19 asiboi ilewati hita sampai tahun 2020. Sunai homa dalam perayaan Natalon tetap nasiam semangat pemuda GKPS Menteng Indah untuk memperjuangkan sedia asiboi dalam suasana COVID-19
boi ilewati hita sampai tahun 2020 sada. Salnari, hanami mewakili orang tua maka tahun, benasiam pemuda. Selamat Hari Natal ma hubani nasiam, khusus pemuda GKPS Menteng Indah. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Horas Mahubata Haganupan, selamat Hari Natal bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Pendeta Resort Menteng Indah, Bapak Pendeta John Sadar Sitopu, yang kami hormati Bapak Pembimbing Seksi Nama Poso GKPS Menteng Indah, Bapak Siamas Edisman Purba, yang kami hormati PHMJ GKPS Menteng Indah, yang kami hormati orang tua kami, yang kami sayangi teman-teman Seksi Nama Poso GKPS Menteng Indah. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan karena atas berkat dan karunia-Nya kita bisa dapat melaksanakan ibadah Natal virtual kita. Kami pengurus Seksi Nama Poso GKPS Menteng Indah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pendeta, kepada Bapak Pembimbing Seksi Nama Poso, kepada PHMJ GKPS Menteng Indah, kepada orang tua dan kepada teman-teman Seksi Nama Poso yang telah ikut melaksanakan ibadah virtual kita ini. Ada kesan tersendiri di Natal kita tahun ini, di mana kita tidak bisa dapat berkumpul dan tidak bisa dapat melaksanakan ibadah Natal kita seperti biasanya. Harapan kita semoga di tahun depan pandemi ini segera berlalu dan kita dapat berkumpul serta melaksanakan program kita di tengah-tengah gereja kita ini. Kepada kita semua kami ucapkan Selamat Natal! We wish you a Merry Christmas. We wish you